30 tahun lagi itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh 3 imam besar itu, bahwa nantinya Islam akan hancur. Yang pertama, Ibnu Hajar Asqalani, seorang ulama pakar hadis. Beliau berkata umur umat Islam sampai 1476 Hijriah. Berikutnya, yang kedua, ini yang sangat terkenal ya, Imam Asyuyuti. Kata beliau umur umat Islam sampai 1477 Hijriah. Dan yang ketiga, Ibnu Hajar Hambali menyatakan umur umat Islam lebih dari 1400 Hijriah, namun tidak sampai 1500 Hijriah. Ini kalau di dalam agama Kristen atau agama Hindu atau agama Buddha, saya tidak mendapati tulisan tentang agama ini juga akan hancur gitu. Jadi kapan Kristen akan hancur, saya tidak dapat tulisan. Kapan Buddha akan hancur, saya nggak dapat tulisan. Kapan Hindu akan hancur, tidak dapat tulisan. Yang saya dapati tulisan itu Islam yang akan hancur, dan hancurnya itu ya 30 tahun lagi. Rahayu sagung dumadi, semoga segala makhluk berbahagia. Sampurasun, sampurnane rogo ingsun. Oke sahabat-sahabat, pada video kali ini kembali kita akan mengulas sedikit tentang kehancuran agama Islam. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sobat-sobat pemerhati channel Warta Kabar Baik, adapun pada video kali ini merupakan suatu cuplikan ya dari edukasi yang disampaikan oleh channel YouTube Tribinuka Harsa Nusantara ya, membahas tentang kehancuran agama Islam yang disampaikan juga oleh 3 imam besar. Ya, jadi yang menyatakan bahwa Islam akan punah ya, akan berhenti ya, akan hancur ya. Ini justru dari imam umat Islam sendiri. Nah, oke, tanpa wasting time ya, kita langsung simak ya cuplikan videonya. Saya merasa saya perlu menampilkan video ini karena video dari channel Tribinuka Harsa Nusantara ini nampaknya ya adalah membahas juga atau menyinggung dari video yang saya tampilkan di channel Warta Kabar Baik ini pada sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Nah ya, jadi saya menampilkan satu video yang di video itu berisi tentang tulisan yang disampaikan oleh 3 imam besar tentang hancurnya agama Islam ya. Kemudian video itu mungkin dilihat, sepertinya dilihat ya, atau mungkin video yang lain ya, atau mungkin video saya kurang pasti ya. Tetapi video kali ini adalah untuk menyampaikan kembali. Oke, demikian kita simak cuplikan videonya. Saya melihat ada konten YouTube 2 bulan yang lalu yang menyatakan tentang tulisan dari 3 imam besar agama Islam. Kalau tidak salah itu ada Ibnu Hajar Asqalani, terus kemudian juga ada Imam Suyuti, begitu. Itu menyatakan bahwa agama Islam itu suatu saat akan hancur. Dan oleh Ibnu Hajar Asqalani ini disebutkan kehancuran
agama Islam itu pada tahun 1470-an Hijriah. Jadi kira-kira kehancuran agama Islam itu 30 tahun lagi. Terus kalau menurut Imam Suyuti mengatakan bahwa Islam itu lebih dari 1450 tahun, tapi tidak sampai 1500 tahun. Ini kalau dikonversikan ke dalam penelaahan dari Ibnu Hajar Asqalani, ya menjadi tepat. Sekitar 30 tahun lagi Islam itu akan hancur. 30 tahun lagi itu, ya kalau sekarang tahun 2024, ya tahun 2074. Itu anak saya Harsa yang sekarang masih umur 10 tahun itu umurnya 40 tahun. Jadi pada saat itu anak saya Harsa yang sejak lahir dia sudah menjadi pengayat kepercayaan itu sampai sekarang agamanya di sekolah itu penghayat kepercayaan, ikut Kawruh Budi Wijayanti, ikut agama Budi itu tadi. Dia itu nantinya berusia 10 tahun lebih muda dari saya, 15 tahun lebih muda dari saya sekarang ya. Saya sekarang umur 54 tahun, jadi sekitar 14 tahun atau 13 tahun lebih muda dari saya sekarang. Anak saya, kalau menurut tulisan dari 3 imam besar tadi tentang kehancuran Islam, akan bisa menyaksikan hancurnya Islam pada saat dia berusia 40 tahun. Saya sekarang berusia 54 tahun, kalau 30 tahun lagi 84 tahun. Masih hidup lah saya 84 tahun. Saya ini suka mendatangi sesepuh sampai ada yang berusia 98 tahun. Bahkan sekarang di perkumpulannya Kawruh Budi Wijayanti itu ada Bu Anjar yang usianya juga sudah 94 tahunan. Jadi saya mempelajari orang-orang yang panjang umur, orang-orang yang melakukan laku jiwa, laku prihatin. Sampai sekarang itu resepnya apa? Saya pernah jabarkan di dalam video saya bagaimana resep panjang umur menurut Kawruh Budi Wijayanti itu tadi. Jadi saya nanti pun juga akan menyaksikan 30 tahun lagi itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh 3 imam besar itu, bahwa nantinya Islam akan hancur. Yang pertama, Ibnu Hajar Asqalani, seorang ulama pakar hadis. Beliau berkata umur umat Islam sampai 1476 Hijriah. Berikutnya, yang kedua, ini yang sangat terkenal ya, Imam Asyuyuti. Kata beliau umur umat Islam sampai 1477 Hijriah. Dan yang ketiga, Ibnu Hajar Hambali menyatakan umur umat Islam lebih dari 1400 Hijriah, namun tidak sampai 1500 Hijriah. Nah, di video saya ini saya pernah terus ya sesekali lah baca notifikasi, membaca komentar-komentar. Ada yang mengomentari di video saya bahwa Islam akan berjaya sampai akhir zaman. Dia mengatakan seperti itu. Saya yakin Islam akan berjaya sampai akhir zaman. Dari santri situ Bondo dia bilang begitu. Tidak ada masalah ya dengan santri saya ini. Saya hanya menyampaikan apa yang ditulis oleh imam besar agama Islam. Saya tidak lebih, tidak nambah-nambahi, tidak ngurang-ngurangi. Saya hanya menyampaikan apa adanya saja.
Dan saya juga tidak ada masalah dengan kota Situbondo. Banyak juga orang-orang dari Situbondo yang suka dengan channelnya Tribinuka Harsa. Ini ada di Bondowoso juga, di Situbondo itu ada tentara juga yang suka dengan channelnya sini. Jadi tidak ada masalah saya dengan santri dan tidak ada masalah dengan Situbondo. Yang bermasalah ya dengan diri Anda sendiri. Diri Anda bermasalah itu menjadi sesuatu yang tidak rasional. Karena begini, kalau Anda sudah menyatakan bahwa Islam itu akan bertahan, akan terus lestari sampai akhir zaman, sampai kiamat besok gitu, maka Anda menjadi lebih pandai nantinya kan dari Imam Ibnu Hajar Asqalani atau Imam Suyuti ini tadi gitu ya. Wong Ibnu Hajar Asqalani dan Imam Suyuti sudah mengatakan bahwa Islam itu akan hancur 30 tahun lagi. Terus Anda mengatakan bahwa Islam itu akan tetap lestari sampai akhir zaman, sampai kiamat. Jadi Anda lebih jagoan daripada tiga imam besar ini tadi, daripada Ibnu Hajar Asqalani atau daripada Imam Suyuti. Wahai santri Situbondo, Anda lebih jagoan daripada para imam ini tadi. Sejago apa? Tentunya kalau Anda jagoan, ya Anda terkenal. Banyak buku-buku yang Anda tulis. Kalau Anda nggak pernah nulis buku, bisanya cuman di pondok aja, masih belajar lagi begitu. Terus mengatakan bahwa Anda lebih benar daripada Ibnu Hajar Asqalani atau Anda lebih benar daripada Imam Suyuti begitu. Ya, hal yang tidak rasional bagi saya dan saya bisa menolaknya untuk tidak menerimanya begitu. Nah, agama itu memang bisa punah ya. Saya pernah menyatakan agama orang-orang Yunani yang menyembah Zeus, Apollo, apalagi Neptunus begitu, itu dulu berjaya pada abad kedua sebelum Masehi. Dan dalam agama itu tiada Tuhan selain Zeus. Orang-orang sampai seperti itu. Dan mungkin juga meyakini bahwa agama itu akan lestari sampai akhir zaman gitu. Tapi buktinya apa sekarang? Mana ada agama yang menyembah Zeus sekarang ini? Gak ada. Mana ada agama yang menyembah Apollo, menyembah Amor, Dewi Cinta begitu? Sudah gak ada lagi sekarang ini. Agama Mesir kuno yang menyembah Ra, Anubis begitu. Mana sekarang ada yang menyembah Ra, Anubis begitu? Tidak ada. Jadi agama itu bisa punah. Nah, kalau bicara tentang agama, kita membicarakan tentang agama-agama besar yang lain di Indonesia ini. Ada agama Kristen, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Konghucu. Katolik ya sama saja dengan Kristen ya. Berdua itu sama-sama menyembah Yesus. Jadi menyembah Yesus itu saya pernah dengar lagu yang ya sebagai pengayat kepercayaan saya pernah mendatangi gereja, pernah diundang juga dalam acara Natal, mengatakan bahwa Yesus itu adalah wahyu yang berwujud manusia. Jadi intinya Yesus itu adalah kata-kata Tuhan yang akhirnya berwujud manusia begitu. Ini kalau di dalam agama Kristen atau agama Hindu atau agama Buddha, saya tidak mendapati tulisan tentang agama ini juga akan hancur gitu. Jadi kapan Kristen akan hancur, saya tidak dapat tulisan. Kapan Buddha akan hancur, saya nggak dapat tulisan. Kapan Hindu akan hancur, tidak dapat tulisan. Yang saya dapati tulisan itu Islam yang akan hancur, dan hancurnya itu ya 30 tahun lagi. Sekarang kita menelaah tentang mengapa kok sampai imam besar
pemeluk agama itu sendiri mengatakan bahwa dalam agama yang dianutnya itu akan akan sampai pada sebuah kehancuran. Mengapa? Saya menelaahnya begini, saya bandingkan aja ya, antara Islam, Kristen, dan Buddha. Bertiga ini memiliki pembawa agama masing-masing. Di dalam agama Islam ada Nabi Muhammad, di dalam agama Kristen ada Yesus, di dalam agama Buddha ada Pangeran Siddhartha Gautama. Nah sekarang, seberapa bagusnya sosok pembawa agama ini, itulah yang akan menentukan nantinya agama itu akan hancur atau tidak. Bagaimana membandingkan sosok Nabi Muhammad dibandingkan dengan sosok Yesus, dibandingkan dengan sosok Pangeran Siddhartha Gautama. Contoh ya, misalnya saja Yesus mengatakan bahwa orang yang tidak seagama dengan Kristen boleh dibunuh dengan bebas. Wah, kalau sampai seperti itu, wajar kalau nanti pemeluk Kristen itu berpikiran bahwa suatu saat Kristen akan menemui kehancurannya, walau prinsipnya aja begini. Orang yang tidak seagama boleh dibunuh. Dan kalau saya pelajari tentang agama Kristen, jangankan membunuh ya, menyakiti orang lain itu tidak dilakukan oleh Yesus. Nah sekarang pembawa agama yang lain seperti apa? Pangeran Siddhartha Gautama, Nabi Muhammad begitu. Apakah juga terus kemudian membunuh-bunuh, menyuruh membunuh orang, menyuruh menyakiti orang lain, menyuruh memenggal kepala orang, menyuruh memotong tangan orang? Ini semuanya menentukan nilai sampai seberapa jauh agama yang dibawa oleh pembawa ini menjadi lestari atau akan menemui kehancuran. Pangeran Siddhartha Gautama misalkan, jangankan membunuh orang lain, menyuruh untuk menyakiti saja, saya tidak mendapatkan di dalam ajaran Buddha sampai seperti itu. Menyuruh membunuh orang lain, menyakiti orang lain begitu. Ini semuanya menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Belum lagi kemasuk akalan ajaran. Jadi kalau di dalam ajaran Kristen saya melihatnya tentang kasih sayang ya. Kasih sayang itu adalah hal yang paling hakiki dari manusia. Dan itu bisa bersifat universal. Dan ya bisa lestari kapanpun. Selama manusia masih memiliki rasa kemanusiaan, maka dia tetap akan memiliki rasa kasih sayang. Ajaran Buddha, Pangeran Siddhartha Gautama juga, itu juga tentang cinta dan kasih sayang. Sampai doanya itu, semoga semua makhluk berbahagia. Mendoakan bukan untuk dirinya berbahagia, semua makhluk berbahagia. Semua makhluk, bukan hanya manusia, hewan pun juga didoakan agar berbahagia. Ini menjadi nilai, menjadi pegangan untuk bisa kita pertimbangkan ajaran-ajaran agama itu bisa tetap lestari atau langgeng. Atau memang seperti yang dikatakan oleh 3 imam besar tadi, bahwa Islam itu 30 tahun lagi akan hancur. Ya, lepas dari pemahaman ini, saya hanya menelaah apa yang dituliskan oleh 3 imam besar ini ya. Selebihnya Anda bisa googling lah, apa yang saya katakan ini benar apa salah. Ibnu Hajar Asqalani, Imam Suyuti begitu itu menyatakan bahwa 30 tahun lagi Islam itu akan hancur atau tidak. Kalau ternyata apa yang saya sampaikan salah, sudah channel ini nggak akan laku untuk ditonton. Saya ini pembohong. Saya ini menjadi seseorang yang menyebarkan ketidakbenaran nantinya gitu.
Tapi kalau apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah kebenaran, ya mari kita telah bersama-sama. Nah, bagaimana pendapat sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik dimanapun Anda berada? Silakan Anda tuliskan pendapat komentar Anda di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas di waktu-waktu yang kemudian. Oke, semangat. Oh iya, jangan lupa sebarkan, bagikan video ini kepada sahabat, handai, tolan, tetangga, teman Anda yang Anda anggap perlu untuk mengetahui video ini. Thank you. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga segala makhluk berbahagia. Sampurasun.